hancur. Biarkan deruan petir ini menjadi bunyi nafiri yang mengiringiku maju. Cuma, tribulasi petir 9 lapisan pun berani halangi jalanku mencapai keabadian? Benar, datanglah. Setelah melewati tribulasi terakhir ini, akulah satu-satunya dewa sejati di dunia. Selama puluhan ribu tahun, banyak orang dengan bakat luar biasa gagal melakukannya. Kau berhasil! Kak Benny, kau benar-benar berhasil. Orang pertama sejak zaman dulu kala. Jalan mencapai keabadian tidak terputus. Tidak terputus. Pintu langit terbuka, tangga keabadian tiba. Inikah kekuatan dewa? Benny, aku membencimu. Aspek misterius langit dan bumi, akar dari semua energi. Benny, setelah kau menjadi abadi, apa kita masih bisa bertemu lagi? Kepergianku kali ini menuju langit ke-9. Bumi, tempatku jadi abadi ternyata adalah bumi. Jiwaku pindah alam 10.000 tahun, mau lewati tribulasi untuk jadi abadi, jiwaku malah kembali ke bumi. Ayah, ibu, adik, Sarah, apa kalian masih hidup? Tuan muda, aku bersujud pada Anda. Mohon Anda berbelas kasihan. Biarkan Benny pergi dengan tenang. Kumohon. Lepaskan! Tuan muda, kau dan Benny adalah teman sejak kecil. Tolong. Cih! Siapa yang berteman dengan Benny? Apa dia pantas? Dengar baik-baik, cepat serahkan saja. Clean kepadaku. Kalau tidak, akan kuhancurkan tempat bobrok ini. Clean itu punya tubuh suci bulan. Kalau aku berkultivasi ganda dengannya, pasti bisa membantuku menerobos tahap dasar. Membentuk inti emas. Tidak tahu malu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tuan muda, tolong lepaskan Kaylin. Haris, dasar bajingan. Kalau berani serang aku, lepaskan putriku. Menurut kalian, kalau aku menodaimu di depan peti mati Benny, apa Benny akan marah sampai merangkak keluar dari peti matinya? Haris, dasar binatang. Lepaskan putriku. Jangan! Dasar binatang. Kubunuh kau. Jangan! Lepaskan putriku. Jiwaku pindah alam 10.000 tahun, akhirnya aku kembali. Ruang duka? Kak, Benny, kau manusia atau hantu? Adik. Kak, akhirnya kau kembali. Benny, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ibu, aku ini tidak berbakti. Selama ini telah membuat kalian khawatir. Nah, yang penting kau masih hidup. Yang penting kau sudah pulang. Kultivasi 10.000 tahun di alam lain, tidak disangka di sini cuma berlalu 7 hari. Bagus sekali, Benny. Beraninya pura-pura mati menipu keluarga. Aku tidak. Berisik. Kau berani memukulku. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Benny, jangan pikir belajar sedikit jurus saja langsung membuatmu tidak terkalahkan. Hari ini, aku akan membuatmu tahu apa itu mati. Ini jurus rahasia yang cuma bisa dipelajari keturunan sah keluarga Chandra. Kutukan cahaya emas. Tuan muda hebat. Kabarnya, kutukan cahaya emas ini diciptakan leluhur yang mencapai keabadian 10.000 tahun lalu. Benny, kau pasti akan mati. Kutukan cahaya emas? Ini kuciptakan saat aku senggang dulu. Cuma kuajar ke keluarga Chandra di alam itu. Kenapa bisa muncul di dunia ini? Sekarang baru merasa takut. Sudah terlambat.
Oh, katakan, dari mana kau belajar kutukan cahaya emas? Ini jurus rahasia yang cuma bisa dipelajari keturunan sah keluarga Chandra. Aku ini tuan muda keluarga Chandra. Leluhur keluarga Chandra adalah seorang dewa yang tinggal satu langkah lagi jadi abadi. Apa aku sebelumnya bukan pergi ke alam lain, tapi menyeberangi sungai waktu ke keluarga Chandra pada 10.000 tahun lalu? Setelah kembali melalui pintu langit, aku jadi leluhur dari diriku sendiri? Tuan muda, kau baik-baik saja? Benny, kau tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Ayo. Adik, mana kakak iparmu? Kumohon kepala suku dan para tetua mengizinkan papan arwah mendiang suamiku, Benny, masuk ke kuil leluhur untuk menerima dupa dari anggota suku. Sarah, aku ini kepala suku. Sudah aku bilang, benih mati tidak wajar di luar, tidak boleh masuk kuil leluhur. Kalau kau terus mengganggu dan mengacaukan upacara penghormatan leluhur, mengganggu leluhur. Jangan salahkan aku bertindak kasar. Sudah dengar ucapan kepala suku? Cepat pergi! Benny bukan arwah penasaran. Dia mati untuk menolong orang. Dia itu pahlawan. Pahlawan? Siapa yang melihat? Jelas-jelas Haris yang menyelamatkan Tuan Putri Atera. Apa hubungannya dengan Benny, si arwah penasaran ini? Ayah, waktu upacara sudah hampir tiba. Pengawal, usir dia keluar. Kepala suku, kumohon, biarkan papan arwah Benny kembali ke kuil leluhur. Kalau tidak, meski aku harus bersujud sampai mati, aku tidak akan pergi. Kumohon. Kenapa masih diam saja? Cepat lempar dia keluar. Sebentar. Karena kau begitu bersikeras, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ayah? Jangan buru-buru. Ayah memang bijaksana. Menurut aturan suku, yang mati tidak wajar di luar seperti Benny. Dupa dilarang di kuil. Tapi, kalau ada orang yang bersedia menanggung dosa Benny, maka bisa diberikan kelonggaran. Aku bersedia. Kau tidak mau mendengar. Apa isinya? Apapun isinya, asal bisa membuat dia kembali, aku bersedia. Benny, aku tidak akan biarkan kau jadi arwah kesepian. Akan kubawa kau pulang ke rumah. Pedang ini ribuan tahun jaga keluarga Chandra. Bahkan kultivator hebat pun tidak bisa menggerakkannya. Selama 10.000 tahun, cuma 3 orang bisa mencabut setengah inci. Benar. Bahkan, kebanggaan klan, Tuan Muda Haris dan Nona Besar Yanti, mencoba mencabut pedang, malah tidak bergerak sama sekali. Bocah, kau mau apa? Pedang ini adalah pusaka keluarga Chandra. Beraninya kau? Dia berhasil mencabutnya! Benny, keluarga Chandra kini tidak layak miliki ini. Baik. Leluhur Agung, benih keturunan yang mati tidak wajar di luar. Mencemarkan nama keluarga Chandra dan menghina kewibawaan leluhur. Sekarang, istrinya, Sarah, bersedia wakili suaminya menerima hukuman kepala suku keluarga Chandra ke-72, Herman. Ingin melaksanakan hukuman suku. Hukuman cambuk 30 kali sebagai peringatan. Pengawal, lakukan hukuman suku. Ayah. Aku saja. Ini, Haris, kenapa kau begitu panik? Tidak apa-apa.
Kalau sekarang aku bilang Benny masih hidup, Sarah pasti menolak menerima hukuman. Haris, pukul sampai mati. Kak, tenang saja. Serahkan padaku. Benny, dasar kau brengsek. Berani memukulku? Akan kubunuh istrimu. Sarah, cepat terima hukuman dengan patuh. Sarah. Ah. Sarah. Ah, Sarah. Benny, Tuan Muda, kau baik-baik saja, Tuan Muda. Kak Sarah, kau baik-baik saja? Sarah. Aku baik-baik saja. Benny, kenapa kau? Tenang saja. Aku sudah pulang. Benny, Yanti. Aku cuma tidak izinkan kau naik ranjangku. Apa kau perlu begitu membenci Sarah? kau. Ayah, Waktu baik telah tiba. Kepala suku, upacara penghormatan tidak boleh ditunda. Benny, selesai upacara penghormatan leluhur, aku akan menanganimu. Huh. Leluhur yang disembah keluarga Chandra ternyata bukan aku, tapi si bocah kecil ini. Ribuan tahun berlalu, keadaan dunia telah berubah. Tidak kusangka anak angkat yang kupungut sembarangan dulu, kini telah menjadi leluhur keluarga. Melihat papan arwahnya, aura spiritualnya masih tersisa. Sepertinya si bocah itu juga belum binasa. Pasti dia sembunyi untuk menghindari tribulasi. Fendi, aku sudah punya nama. Aku sudah punya nama. Ayah tenang saja. Aku pasti akan membuat ajaran ayah menyebar dan berkembang. Membuat keluarga Chandra menjadi ajaran nomor 1 di dunia. Anginnya kencang, pasti karena tadi angin bertiup. cepat tutup pintunya. Hah, dupa tidak bisa dinyalakan. Manusia membuat dewa marah. Pasti leluhur kita sedang murka. Bagaimana ini? Pasti kita melakukan sesuatu yang membuat leluhur marah. Dia. Ayah, para tetua. Benny menipu dengan pura-pura mati. Bahkan berani menyuruh istrinya sendiri membawa papan rohnya masuk kuil leluhur untuk menerima dupa. Orang hidup menerima dupa, pasti dia mau merebut keberuntungan keluarga kita. Ini jelas hinaan besar bagi leluhur kita. Pasti leluhur marah karena hal ini. Ayah, ucapan Haris benar. Pasti Benny yang membuat leluhur marah. Ayo, cepat hukum Benny dengan 100 cambukan, lalu sujud mengaku salah di depan leluhur. Dengan begini, baru bisa redakan amarah leluhur. Benny, kau mengakui kesalahanmu? Salah? Apa salahku? Tapi, ada satu ucapan kalian yang benar. Dupa ini tidak bisa menyala. Memang karena aku sangat marah. Kau marah atau tidak? Apa hubungannya dengan kami? Sok misterius. Kau membuat leluhur marah. Artinya, kau melawan semua keluarga Chandra. Ayah, Anda tunggu apa lagi? Cepat lakukan hukuman keluarga. Hukuman cambuk saja masih jauh dari cukup. Keturunan seperti Benny yang durhaka dan tidak menghormati leluhur. Harus dipatahkan kedua kakinya, dilumpuhkan kekuatannya, dihapus dari silsilah, Chandra diusir keluarganya. Kepala suku, para tetua, aku rela dipermalukan. Tolong, kali ini semuanya, maafkanlah Benny. Benny masih muda. Dia tidak sengaja membuat leluhur marah. Aku akan bersujud kepada kalian. Membesarkan tanpa mendidik adalah kesalahan ayah.
Hukuman keluarga ini, aku rela menanggungnya menggantikan putraku. Kumohon. Kumohon. Aku akan bersujud kepada kalian. Tidak menyesali pikiran adalah kesalahan ibu. Siap ganti hukuman putraku. Kumohon. Kalian bersedia menerima hukuman mewakili kakak? Nak, cepat berlutut dan minta maaf. Menyuruhku berlutut, mereka tidak pantas. Beraninya kau menghina leluhur di depan papan roh leluhur. Kau pikir kau siapa? Aku adalah ayahnya. Ini aura ayah angkat. 10.000 tahun. Sudah genap 10.000 tahun. Aku memperpanjang usia, menghindari tribulasi dan petaka. Akhirnya ayah angkatku datang juga. Aku adalah ayahnya. Kau. Durhaka. Dasar kau durhaka. Beraninya kau mengaku sebagai ayahnya leluhur. Sungguh keterlaluan. Kurasa kau ini benar-benar gila. Ayah, para tetua. Dia begitu angkuh, tidak menghormati leluhur. Orang seperti ini, kalau masih dibiarkan hidup akan jadi penghinaan bagi keluarga Chandra. Aku memohon kepala suku memberi perintah, biarkan anak ini dihukum mati. Hukum mati Benny. Hukum mati Benny. Hukum mati Benny. Hukum mati Benny. Jangan dihukum mati. Jangan. Haris, kumohon. Jangan. Haris, asal kau mau melepaskan kakakku, aku bisa lakukan apapun. Bisa lakukan apapun. Benny, kalau hari ini kami tidak menghukummu, bagaimana keluarga Chandra bisa menjadi keluarga kelas 1 di Somat? Pengawal, lakukan hukuman suku. Kenapa pedang warisan ayah angkat hilang? Apa yang baru saja terjadi? Leluhur murka. Pasti karena Benny. Dia membuat leluhur murka. Ayah, para tetua, kemurkaan leluhur mengguncang langit dan bumi. Kalau kita tidak segera menghukumnya di sini, selanjutnya tidak akan cuma terjadi gempa bumi saja. Ucapan Haris benar. Kemurkaan leluhur harus diredakan. Kepala suku, putuskan sekarang. Cepat lakukan hukuman suku. Benny, hari ini, atas nama kepala suku ke-72 keluarga Chandra, kuperintahkan kau berlutut di depan altar dan menerima hukuman mati di tempat. Benny, cepat berlutut dan terima hukumanmu. Kak, Benny. Karena kalian menyuruhku berlutut, maka aku akan berlutut. Ada apa ini? Kenapa papan roh leluhur semuanya hancur? Fendi, leluhur keluarga Chandra, cuma selangkah lagi menuju keabadian. Mana mungkin papan rohnya hancur? Kelihatannya leluhur kalian ini tidak pantas menerima penghormatanku. Kalau begitu, aku tidak akan memaksanya. Ayah, Anda tunggu apa lagi? Leluhur sudah begitu murka. Cepat bunuh dia. Kalau tidak, keluarga Chandra tamat. Ucapan Haris benar. Ayah, jangan ragu lagi. Perkataan mereka masuk akal. Memimpin keluarga seperti memimpin negara. Kalau hukum dan aturan suku kacau, kedepannya akan sulit dikendalikan. Benny, menghina leluhur, mencuri keberuntungan keluarga, sekarang bahkan melanggar hukum suku. Hari ini, sebagai kepala suku, aku akan bersihkan noda keluarga di hadapan roh leluhur sebagai peringatan. Benny, cepat berlutut. Keras kepala. Sebentar. Sebentar. Leluhur. Leluhur pendiri keluarga Chandra ternyata masih hidup. Hormat kepada leluhur. Hormat kepada leluhur.
Kalian sedang apa? Guruku sebentar lagi akan turun ke dunia. Kalau beliau melihat keluarga Chandra seperti ini, akan menjadi masalah besar. Gurunya leluhur? Apa itu pedang dewa yang 10.000 tahun lalu memberi keluarga Chandra kutukan cahaya emas? Kalau pedang dewa turun ke dunia, tentu kita harus menunjukkan kondisi terbaik untuk menyambutnya. Lapor pada leluhur. Semua ini karena Benny. Benny tidak menghormati leluhur. Dia bahkan mencoba mencuri keberuntungan keluarga. Dia juga merusak papan arwah leluhur. Sungguh tidak tahu balas budi. Kejahatannya tidak terampuni. Haris memohon leluhur bertindak. Biar dia disiksa jiwanya untuk menegakkan hukum suku. Benny, sekarang, lihatlah apa kau bisa selamat. Leluhur, bukan seperti yang dia katakan. Benny, diam. Di hadapan leluhur, apa orang luar sepertimu boleh berbicara? Kenapa punggungnya terasa begitu familiar? Benny, dasar keturunan durhaka. Kenapa tidak berlutut saat menemui leluhur? Leluhur, dia adalah anak buangan keluarga Chandra. Sebelumnya pura-pura mati selama 7 hari, bertujuan menempatkan papan arwahnya. Di kuil leluhur mencuri keberuntungan keluarga. Setelah putraku Haris membongkarnya, dia malah menyerang putraku. Oh? Dia juga mengacaukan upacara penghormatan, merusak papan arwah. Aku baru saja mau menghukumnya dengan hukuman suku. Ternyata masih ada yang begitu durhaka. Mohon leluhur memeriksanya. Putraku tidak berniat curi keberuntungan suku. Papan-papan arwah para leluhur tadi semuanya meledak sendiri. Tidak ada hubungannya dengan putraku. Leluhur Agung, kalau mau menghukum, hukumlah aku sebagai ibunya. Aku gagal mendidik anak ini. Mohon berbelas kasih. Ampunilah Benny. Lepaskan anak ini. Kumohon. Leluhur ada di sini. Apa kalian bisa bicara omong kosong? Cepat serik dia keluar. Baik, baik. Lepaskan. Lepaskan. Tidak memberi hormat saat bertemu denganku. Sebagai keturunan keluarga Chandra, apa kau tidak tahu sopan santun? Leluhur murka, lihatlah bagaimana kau akan mati. Apa kau masih belum bangun? Benny, beraninya kau? Kau berani menampar leluhur di depan umum? Dia gila. Benny benar-benar gila. Leluhur adalah Master Agung yang cuma kurang selangkah menuju abadi. Leluhur, mohon ampun. Putraku baru saja siuman dari pingsan. Pikirannya masih belum sepenuhnya pulih. Mohon leluhur mengampuni Benny. Aku bersedia gantikan dia menerima hukuman. Meski penyiksaan jiwa seperti apapun, aku tidak akan mengeluh. Mohon leluhur berbelas kasih. Pembangkang seperti ini tidak pantas hidup. Kenapa masih diam saja? Cepat tangkap si pembangkang itu untukku. Ayah, angkat. Leluhur berlutut kepadanya. Leluhur memanggil Benny ayah angkat? Kalau begitu, bukankah Benny itu dewa yang jadi abadi 10.000 tahun lalu? Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ditegur malah makin menjadi-jadi. Baru sebentar tidak bertemu, sudah lupa pada ayahmu? Ayah, mataku kurang awas. Mohon ayah menghukumku. Ayah, ibu, cepat berdiri. Sini. Berkenalanlah dengan ibu angkatmu. Leluhur. Hormat pada ibu. Ini, kau. Cepat bangun. Kalian para generasi muda, berani menyinggung ayah angkatku? Pantas mati! Leluhur, jangan marah. Leluhur, jangan marah. Kami ini benar-benar tidak tahu kalau Benny adalah guru Anda. Kalau tidak, entah bagaimanapun, kami pasti tidak akan berani menyinggung guru dewa. Ayah, aku akan segera mengurus keturunan durhaka ini supaya tidak mengotori pandangan Anda. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Cukup hukum mereka saja. Copot jabatan Herman sebagai kepala suku. Usir dia dari keluarga Chandra. Hapuskan kekuatan kultivasinya. Haris dan Yanti kurung di dalam neraka abadi selama 100 tahun.
Tamatlah sudah. Tamatlah sekarang. Guru Dewa yang terhormat, aku bersedia menanggung semua kesalahan. Mohon Guru Dewa berbelas kasihan. Ampuni Haris dan Yanti. 100 tahun di neraka abadi sangatlah menderita. Ayah angkatku tidak hancurkan jiwa kalian karena kalian keturunan keluarga Chandra. Masih berani tawar-menawar? Aku mau lihat siapa berani sentuh penolong Atera. Pelindung, akhirnya kau datang. Pelindung, tolong aku. Tenang saja. Kau pernah selamatkan nyawa ratu kami, maka kau penyelamat Atera kami. Asal ada aku, tidak ada yang bisa melukaimu. Ratu Atera? Gadis kecil yang aku selamatkan dari siluman sebelum jiwaku berpindah itu? Sepertinya pelindung keliru. Yang menyelamatkan Ratu Atera adalah suamiku, Benny, dan bukanlah pengkhianat leluhur ini. Sungguh konyol. Aku ini pelindung Atera. Mana mungkin salah kenali penolong kami? Herman, Haris, Yanti. Apa kalian bertiga tahu apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian mau meminjam kekuatan Atera untuk melawan leluhur? Leluhur tidak bermoral. Kami bertiga tidak punya pilihan lain. Fendi, kurasa kau sudah mulai linglung? Bisa-bisanya menganggap manusia yang bahkan belum sampai tahap dasar sebagai guru dewa 10.000 tahun yang lalu. Benar-benar bodoh. Jenny! Karena Ratu Yasmin dan guruku punya sedikit hubungan, aku tidak akan perhitungkan denganmu. Kalau kau masih berani berkata lancang, jangan salahkan pedangku tidak punya mata. Sebentar, aku dan Ratu Yasmin? Siapa Ratu Yasmin? Ayah, dia Ratu Atera 10.000 tahun lalu. Sekarang jadi Ratu Atera, Yasmin. Sudah berlalu 10.000 tahun. Apa gadis itu masih hidup? Kak Benny, Waktu itu, bukankah ayah hampir berkultivasi ganda? Benny, kultivasi ganda apa? Kau salah dengar. Bukan kultivasi ganda. Kultivasi gundah. Kultivasi gundah gulana. Oh. Benar. Ibu, aku bisa jamin, ayah angkatku pasti tidak pernah berkultivasi ganda dengan orang lain. Kau tidak bicara bakalan mati. Akan kubawa mereka pergi. Jenny, kau anggap aku sudah mati? Orang keluarga Chandra. Memangnya bisa kau bawa pergi sesuka hati? Fendi, kau yakin mau melawanku? Kalau 100 tahun lalu, tentu aku bukan tandinganmu. Tapi kau yang sekarang demi menghindari tribulasi. Meski kultivasimu tingkat Mahayana, tapi tidak bisa kau gunakan 1% pun. Bagaimana kau mau menghalangiku? Beraninya menantang leluhur. Maju. Badut konyol. Tribulasi akan menghampiri. Kelihatannya kalau Fendi gunakan ilmunya, akan langsung memicu tribulasi. Fendi, masih ingat waktu itu ayah bicara apa padamu? Fendi, mulai hari ini, apapun yang kau hadapi, berusahalah sekuat tenaga. Karena ayah akan selalu ada di belakangmu. Terima kasih, Ayah. Aku mengerti. Fendi, apa kau gila? Begitu tribulasi terpicu, bukan cuma kau yang akan musnah. Dalam radius 5.000 km dari sini, juga akan diratakan oleh tribulasi. Apa kau mau? Keluarga Chandra musnah seluruhnya. Pelindung Jenny tidak perlu khawatirkan itu. Lari! Mau lari kemana? Mau lari kemana? Leluhur, Leluhur, mohon ampuni kami. Leluhur, Leluhur, kasihanilah kami. Leluhur, kasihanilah kami. Fendi, dasar tua bangka gila. Kau mau membinasakan semua orang di sini?
Cuma tribulasi saja. Apa yang perlu ditakuti? Pedang, datang! Tanpa tenaga, niat saja sudah memerintah ribuan pedang. Apa dia dewa pedang yang 10,000 tahun lalu melewati tribulasi petir 9 lapisan dan membuka pintu langit? Ratu, Itu Ratu Atera. Ada juga Ratu Celesta, Wanda Naura, Ratu Avalor, Ivana Latif. 3 Ratu Atera, semuanya sudah datang. 3 Ratu Atera datang sendiri. Apa tribulasi leluhur keluarga Chandra bisa dilalui dengan selamat? Cuma tribulasi saja. Berani melukai anak angkatku? tribulasinya hancur dengan satu tebasan? Fendi, kau ini sudah berusia puluhan ribu tahun. Kenapa heboh sekali? Bukankah cuma tribulasi? Bukan hal yang istimewa. Kak Benny. Ratu baik-baik saja. Nona, kau. Sepertinya kau salah orang. Benny, lama tidak bertemu. Aku. Nona, kita tidak pernah bertemu. Kau juga salah orang. Benny, orang sepertimu, meski jadi debu pun tetap bisa kukenali. Astaga, aku tidak salah lihat kan? 3 Ratu Tanah Suci semuanya punya perasaan pada leluhur. Apa kalian bertiga harus bermain seperti ini? Sarah, dengar penjelasanku. Sebenarnya aku bukan. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Ratu, kau kenapa? Kutukan hidup mati. Kultivasi mereka sudah mencapai tahap Mahayana. Statusnya juga sebagai Ratu Tanah Suci. Siapa yang berani memberi mereka kutukan? Ayah, kenapa tiba-tiba para ratu jadi begini? Apa yang terjadi? Sial, Ayah! Ternyata gosipnya benar. Ketiga ratu kena kutukan hidup mati dari istana iblis. Istana Iblis? Ayah, kau tidak tahu. 1000 tahun lalu, gua iblis terbuka lebar. Master Kala turun ke dunia dengan kekuatannya sendiri, menginjakkan kaki di 3 alam, lalu mendirikan istana iblis. Seluruh istana iblis jadi entitas tertinggi di dunia kultivasi. Aku jadi merasa malu. Selama ini aku menghindari konfrontasi langsung. Pertama, demi perpanjang usia dan hindari tribulasi, menanti kepulangan ayah. Kedua, yaitu demi menghindari perhatian Master Kala. Master Kala, demi mengendalikan 3 tanah suci, memberiku dan kedua ratu lainnya kutukan hidup mati. Begitu kami pergi dari tanah suci kami, kalau tidak kembali dalam waktu 24 jam, jiwa kami akan musnah. 3 gadis bodoh ini, demi menemuiku, bahkan tidak peduli pada nyawanya? Kak Benny, selama ini aku rela dikontrol Kala. Itu demi menanti kepulanganmu. Pokoknya sekarang aku telah melihatmu. Meski harus mati, itu pantas. Jangan konyol. Cuma, kutukan hidup mati, tinggal ku lepaskan saja. Kau benar-benar bisa melepaskannya.
Master Kala, 1000 tahun lalu sudah mencapai ranah dewa. Sekarang mungkin sudah lebih kuat lagi. Meski dibandingkan denganmu, mungkin tidak kalah jauh. Kalau tidak begitu, dengan kultivasi kami bertiga, mana mungkin bisa dibatasi seperti ini? Apa kau mau menguras seluruh energimu untuk membantu kami melepaskan kutukan? Benny, jangan terlalu memaksakan dirimu. Kak Benny, kalau melepas kutukan akan menyakitimu, mending aku mati karena kutukan hidup mati ini. Hai. Jangankan setengah langkah menuju abadi. Meski si kala itu sudah jadi dewa iblis, aku tetap bisa melepasnya. Cuma sedikit merepotkan. Repot? Sangat merepotkan. Kak Benny, kenapa kau membawa kami ke sini? Mau mandi? Air kolam ini bisa melepaskan kutukan di tubuh kami? Mau melepas kutukan, perlu air sebagai pemicu. Harus saling jujur? Terus bicara berputar-putar, bukannya cuma mau suruh kami buka baju kan? Air pemandian air panas adalah energi api bumi, bersifat positif. Kutukan hidup mati kalian bersifat negatif. Perlu air pemandian air panas sebagai pemicu untuk menyimbangkan negatif dan positif, baru bisa melepas kutukan. Ucapanmu begitu sopan. Siapa tahu apa pikiranmu yang sebenarnya. Kak Benny, aku percaya padamu. Ayo kita cepat mulai. Kau jangan meragukan Benny lagi. Melepaskan kutukan kita lebih penting. Aku baru dapat kabar, Master Kala akan segera menyerang. Kalau saat dia tiba, kita belum melepaskan kutukan ini, lalu ditahan olehnya. Kita harus apa? Ayo. Dasar tidak tahu diri. Karena kalian tidak bisa tenang, jangan salahkan aku. Aku mau lihat, kali ini langit punya alasan apa lagi melindungi dewa iblis seperti kalian. Benny, sedang apa kau di sana? Cepat kemari. Yang harus datang, tetap akan datang. Atera, Celesta, Avalor, 3 ratu tanah suci. Meninggalkan tanah suci tanpa izin Master Iblis. Atas perintah Master Iblis, aku mau membawa mereka ke istana Iblis. Urusan di dunia manusia, sejak kapan ditentukan iblis seperti kalian? Fendi, dasar tua bangka. Apa kau sudah pikun? Beraninya mengabaikan perintah istana Iblis. Apa kau pikir keluarga Chandra masih akan dibela oleh Dewa Pedang yang sudah jadi abadi? Dia sudah jadi abadi, mana mungkin peduli akan hidup mati kalian. Fendi, ku beri kau satu kesempatan lagi. Serahkan ke 3 ratu tanah suci. Kalau tidak, akan ku bantai keluarga Chandra. Keluarga Chandra mewarisi ajaran dewa, tidak akan tunduk pada iblis kayak kalian. Benar, keluarga Chandra tidak akan tunduk. Keluarga Chandra tidak akan tunduk. Keluarga Chandra tidak akan tunduk. Bersumpah hidup dan mati bersama keluarga. Bersumpah hidup dan mati bersama keluarga. Dasar sekumpulan semut bodoh. Kau pikir aku ini cuma pajangan saja? Bukankah dia sedang lewati tribulasi? Kenapa berani gunakan kekuatannya? Hari ini, aku akan gunakan kutukan cahaya emas dari ayah angkatku untuk memusnahkan kalian para iblis. Master, tolong. Kala. Akhirnya, kau muncul juga.
Akhir-akhir ini, pintu langit goyah. Dewa iblis dari luar langit ke-9 telah menurunkan banyak senjata ilahi. Kultivasiku pun makin meningkat. Fendi, di atas langit dan di bawah bumi, selain ayah angkatmu yang sudah jadi abadi, aku tidak terkalahkan. Dengan tingkat kultivasimu, apa kau tahu akibatnya melawanku? Silakan beritahu aku. Anggota keluarga Chandra, ayo bantu leluhur kita. Usaha yang sia-sia. Meski tidak tahu bagaimana kau melewati tribulasi itu, tapi dengan tingkat kultivasimu, kau masih belum layak untuk melawanku. Kutukan hidup mati pada 3 orang itu. Bisa-bisanya sudah dilepaskan? Master, ketiga ratu ini tidak patuh. Mohon Master memberi perintah agar hamba membawa pasukan untuk menghancurkan tanah suci itu. Mohon Master memberi perintah. Mohon Master memberi perintah. Ayah pasti tahu Master Kala datang menyerang. Tapi kenapa dia tidak muncul? Kala, kau sudah merusak dunia selama 1000 tahun. Sebagai pelindung dunia manusia, hari ini kami akan melenyapkanmu. Hari ini, aku mau membasmi kejahatan dari dunia. Memusnahkan kau si iblis ini. Dulu aku memberi kalian bertiga kutukan hidup mati. Supaya bisa meminjam identitas kalian bertiga untuk mengontrol berbagai kekuatan besar. Karena sekarang, kalian memilih mengkhianatiku. Maka tidak perlu lagi membiarkan kalian tetap hidup. Kekuatan setiap ratu tidak kalah dariku. Bahkan bekerja sama pun tidak bisa kalahkan Master Kala. Dasar kumpulan manusia kultivator bodoh. Aku sudah bersembunyi selama 10.000 tahun. Kalau tidak merasa sangat yakin, mana mungkin aku menyeberangi alam? Kecuali kalian memanggil Dewa Pedang yang sudah mencapai keabadian itu? Kalau tidak, siapapun tidak bisa mengalahkanku. Hidup Master! Hidup Master! Hidup Master! Hidup Master! Hari ini, aku akan memusnahkan kalian semua. Aku baru saja berhasil memejamkan mata. Siapa yang mengganggu ketenanganku? Ayah, aku sudah membuatmu malu. Kupikir siapa? Ternyata kau gadis iblis cilik waktu itu. Kenapa? Apa sekarang dunia iblis sudah tidak ada orang? Sampai suruh gadis cilik gali kuburan bagi iblis? Lancang! Berani bersikap lancang pada Master Iblis. Kurasa kau sudah bosan hidup. Manusia tidak berguna. Beraninya kau bicara kasar pada Master. Hari ini, kalian semua akan ikut mati karena ucapanmu. Benar. Master tiada bandingannya di dunia. Segala yang ada di dunia ini cepat lambat akan jadi milik Master. Manusia kecil saja berani bersikap angkuh. Berisik.
Tidak disangka, gadis cilik waktu itu. Sekarang jadi Master Iblis. Ayah, iblis ini mengandalkan kultivasinya. Berkhayal mau kendalikan dunia. Tidak disangka, setelah 10.000 tahun, sifat bangsa iblis tetap saja sama. Kak Benny bisa melepaskan kutukan hidup mati dari Master Iblis, pasti juga punya cara untuk menaklukkannya. Kutukan hidup mati yang kuberikan. Mana mungkin bisa dilepaskan oleh manusia tanpa sedikit pun kultivasi? Kalau kau mau menipuku dengan trik rendahan seperti ini, lebih baik urungkan niatmu. Hari ini, kalian semua akan membayar harga atas perbuatan kalian. Cuma kutukan hidup mati, sangat mudah dilepaskan. Dasar sok. Cuma manusia biasa, tanpa sedikit pun kultivasi. Juga berani bicara sombong? Sudah kubilang, di dunia ini, selain Dewa Pedang, tidak ada yang bisa menghalangiku. Menghancurkan dunia dimulai dari kalian. Ternyata cuma manusia biasa tanpa kultivasi. Bahkan lebih rendah dari semut. Kultivasi ayah angkatku tidak terukur. Apa semut seperti kalian bisa dibandingkan dengannya? Tidak punya kemampuan, tapi pintar sekali membual. Ayah angkat, Dewa Pedang, kau anggap aku buta? Cuma dia? Cuma manusia biasa tanpa sedikit pun kultivasi. Bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Konyol. Dewa Pedang memiliki kemampuan luar biasa. Mana mungkin selemah ini? Fendi, demi menghalangiku, kau asal mengakui orang sebagai ayah angkatmu. Kalau Benny tahu, entah dia akan mati kesal atau tidak. Aku konyol? Ayah angkatku sudah berdiri di depanmu, tapi kau tidak mengenalinya. Kurasa kaulah yang konyol. Manusia biasa? Ya manusia biasa. Mana mungkin aku salah lihat? Fendi, jangan bermain trik lagi. Aku sudah berkultivasi selama 10.000 tahun. Mana mungkin goyah dengan omong kosongmu. Musnahkan dia! Musnahkan dia! Musnahkan dia! Master Iblis, kurasa mereka memang sengaja mencari orang untuk mengulur waktu. Dengan tubuh kecilnya itu, cukup satu tamparanku saja akan membuatnya jadi bubur daging. Kalau dia Dewa Pedang, maka aku Dewa Langit! Trik anak kecil. Masih mengaku Master Iblis? Guru Dewa baru tunjukkan sedikit kemampuan, langsung tidak sanggup menanganinya. Cuma begini saja masih mau kuasai dunia manusia? Ada guru Dewa yang membela. Tidak perlu takut bangsa Iblis. 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 Master, entah manusia biasa itu memakai cara apa, bisa-bisanya membuat kami tidak bisa berbicara. Master, makhluk tidak tahu diri ini beraninya bermain trik di hadapan Anda. Mohon Master bertindak. Hukum sampah ini meneguhkan wibawa bangsa iblis. Mohon Master bertindak. Hukum penjahat ini. Mohon Master bertindak. Hukum penjahat ini. Aku tidak peduli kau menggunakan cara kotor seperti apa, tapi kau sendiri sudah mencari mati. Maka aku akan mengantar kau menuju kematian. Bangsa Iblis ini sungguh mengira diri mereka sangat hebat. Benar. Dihajar guru dewa, malah bilang licik. Dasar tidak tahu malu. Apa katamu? Memberi kami kutukan hidup mati. Manfaatkan kekuatan kami untuk kendalikan dunia. Ini baru licik. Iblis mencelakai dunia selama ribuan tahun. Kami dari 3 tanah suci, hari ini akan berantas kejahatan demi manusia. Cuma kalian, sekelompok pecundang. Selanjutnya, aku akan mengirimmu ke alam baka. Master, biar kami saja. Jangan mengotori tangan Anda. Si brengsek ini tadi main licik. Kami berdua pasti akan menghajarnya. Pergilah, jangan membuatku kecewa. Baik,
Ayo serang. Kalian belum pantas dapat serangan. Sekarang baru merasa takut, mulai memohon ampun? Lihatlah dia yang lemah itu. Mana berani melawan kami? Sekarang memohon ampun? Sudah terlambat. Pendi. Biar ayah melihat, apa, selama ini kau ada kemajuan. Aku mengerti. Kalianlah yang harusnya memohon ampun. Kutukan cahaya, Mas. Master, tolong. Master, tolong. Cari mati. Mana mereka? Guru Dewa kuat sekali. Dalam sekejap, kedua iblis itu langsung lenyap. Iblis wanita ini masih mau menyerang diam-diam. Hampir saja meregang nyawa. Cari penghancur iblis? Kau adalah Dewa Pedang? Hah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bocah cilik. 10.000 tahun lalu, aku mengurung dewa iblis di luar langit ke-9. Awalnya kukira kalau kau terus membuat keributan, mereka akan menghentikanmu. Tidak disangka, mereka sudah terbiasa menjadi pengecut. Kalau begitu, biar ku antar kau bertemu mereka. Apa? Dia yang mengurung dewa iblis? Tidak mungkin. Bukankah dewa iblis sedang bertapa di luar langit ke-9? Mana mungkin dikurung olehnya? Bagaimana kalau ucapannya benar? Bahkan dewa iblis pun bukan tandingannya. Bukankah kita? Jangan dengar ucapannya yang menyesatkan. 10.000 tahun lalu, Dewa Iblis memang kalah di tangan orang itu. Tidak mungkin. Cuma menyebarkan rumor? Kau kira aku akan percaya? Kalau kau benar-benar Dewa Pedang, cobalah hadapi petir pembalasanku. Petir pembalasan? Konon itu kristalisasi petir Dewa kuno. Kekuatan petirnya bahkan bisa hancurkan dewa sejati jadi debu. Benny, tunggu apa lagi? Cepat habisi dia. Ini adalah petir pembalasan. Meski dewa sejati dari alam dewa pun harus menghadapinya dengan sangat hati-hati. Omong kosong. Benny, hati-hati. Aku ayahnya Benny. Petir apapun itu, serang aku saja. Aku bersedia gantikan putraku menanggungnya. Putraku baru siuman dari pingsan, belum pulih sepenuhnya. Aku bersedia mengadang petir demi putraku. Pingsan? Kelihatannya tebakanku benar. Meski kau benar-benar Dewa Pedang, memaksa melewati tribulasi pasti akan merusak tingkat kultivasimu. Kau yang sekarang, jangankan petir pembalasan. Meski serangan sekuat tenaga dariku pun belum tentu bisa kau terima. Benarkah? Kau bisa mencobanya. Memang kenapa kalau Dewa Pedang? Di hadapan petir pembalasanku, semuanya cuma semut. Hidup Master. Hidup Master. Hidup Master. Hidup Master. Ayah, petir ini ratusan kali lebih kuat dari tribulasi tadi. Cuma trik kecil saja. Matilah. Tidak mungkin. Disambar petirmu sendiri, pasti rasanya enak kan? Mana mungkin? Kenapa kultivasimu tidak berkurang? Siapa bilang menghadapi tribulasi petir harus mengorbankan tingkat kultivasi? Tidak mungkin. Melewati tribulasi petir 9 lapisan perlu beri pengorbanan. Mana mungkin kau baik-baik saja? Ayah angkatku bisa lakukan apa saja. Kalau mau dibandingkan dengan kalian, kalian itu cuma semut. Kak Benny memang yang terhebat. Memang kenapa kalau Dewa Pedang? Langit sudah memutus jalan menuju keabadian. Meski kau berhasil menghadapi tribulasi,
tetap bukan dewa sejati. Cuma langit. Putus ya, putus saja. Langit juga belum tentu benar. Kau. Beraninya kau meragukan langit. Arogan. Apa kau bisa menggoncang hukum langit? Lagi pula, sekarang kau sudah di ujung tanduk. Sok hebat. 1000 tahun lalu, aku menginjak-injak 3 tanah suci, mendirikan istana iblis. Seluruh dunia manusia harus sujud menyembahku. Aku sudah lama tak terkalahkan. Hidup Master! Hidup Master! Hidup Master! Iblis, kau sudah merusak dunia selama 1000 tahun. Hari ini kami bertiga akan memperhitungkan semuanya denganmu. Kutukan hidup mati sudah dilepaskan. Kau sudah tidak bisa mengendalikan kami. Pecundang. Cari mati. Benny, kau sudah di ujung tanduk, masih sempat mengurus orang lain? Aku tidak bisa mendekatinya. Sungguh bodoh. Kekuatan Master Iblis tidak terbatas, tapi tidak bisa mendekatinya. Dewa Pedang bisa-bisanya tidak terluka. Benny, maaf sudah membuatmu khawatir. Benny, jelas-jelas kau bisa membinasakan iblis ini. Tapi malah diam saja melihat kami terluka. Katakan, apa kau sengaja? Kak Benny mana mungkin sengaja? Kak Benny, aku benar, kan? Kau? Benny, mereka baik-baik saja kan? Mereka baik-baik saja. Cuma luka kecil. Benny, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku bisa membunuh mereka. Serang! Sekarang saatnya. Serah. Benny, Benny, ini adalah akibatnya kau melawanku. Iblis, cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, Benny tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku. Konyol. Iblis kejam dan bengis. Mereka jatuh ke tangan iblis. Dewa pun sulit menyelamatkannya. Benar. Dengan satu pikiran iblis pun, nyawa mereka mungkin tidak tertolong. Bagaimana ini? Karena kau begitu menghargai mereka, maka hari ini aku mau lihat. Kalau aku membunuh mereka semua, bagaimana kau akan bereaksi? Cari mati! Karena kau begitu menghargai mereka, maka hari ini aku mau lihat. Kalau aku membunuh mereka semua, bagaimana kau akan bereaksi? Cari mati. Cari mati? Dengan satu pikiranku, mereka akan binasa. Tentu saja, kau punya pilihan kedua, yaitu kau harus di hadapanku meledakkan tubuhmu sendiri. Kau belum pantas membuatku memilih. Serah. Benih, aku... Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Mengalahkan musuh dengan satu jurus. Guru Dewa hebat. Guru Dewa hebat. Guru Dewa hebat. Guru Dewa hebat. Cuma menang karena kebetulan. Aku tidak terima.
Kebetulan, di hadapan ayah angkatku, kau cuma seekor semut. Tidak mungkin. Ini. Mana dia? Master Iblis tewas. Cepat lari. Lari. Kak Benny. Kau menyelamatkan aku sekali lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kak Benny, apa kau terluka? Benny, kau lamban sekali. Kalau kau bertindak lebih cepat, dia sudah lama mati. Iblis mencelakai dunia selama ribuan tahun, membuat rakyat menderita. Kalian pergilah ke dunia manusia, berantas sisa-sisa bangsa iblis. Memang Kak Benny yang paling bijak. Fendi, kau baru melewati tribulasi. Pergilah bertapa untuk menstabilkan pikiran dan jiwamu. Aku akan menaati pengaturan ayah. Guru Dewa, kalau begitu, kami. Mulai hari ini, kau menjabat sebagai kepala suku. Bertugas melindungi Fendi. Aku akan menaati perintah Guru Dewa. Serah. Benny, dendam hari ini akan kubalas di kemudian hari. Ayah, racun ini adalah serbuk pedih dari dunia iblis. Iblis menyebalkan. Aku baik-baik saja. Aku terlalu ceroboh. Serah. Serah. Ayah, terus lindungi tubuhnya dengan energi dewa bukanlah solusi yang bagus. Sekarang, satu-satunya penawar cuma teratai 7 warna dari Gunung Dewata. Tapi Gunung Dewata sudah menghilang sejak ribuan tahun lalu. Dewata? Ayah, ibu, jaga Sera baik-baik. Aku akan segera kembali. Leluhur, apa Guru Dewa bisa temukan Gunung Dewata? Ada yang sedang menerobos ranah dewa. Kak Kandra, ranah terakhir menuju pintu langit tidak bisa diterobos dengan mudah. Cuma sisa roh saja? Berani lancang di hadapanku? Master Iblis, untuk apa kau mencariku? Kak Kandra, kau bertapa ribuan tahun tanpa bisa menerobos. Apa tidak berpikir untuk pakai cara lain? Asal kau menyetujui satu syaratku, aku bersedia memakai ilmu rahasia alam iblis dan roh Master Iblis sebagai pemandu, membantumu menerobos ranah terakhir. Kala, kau adalah Master Iblis dari bangsa iblis, sedangkan aku adalah leluhur sekte jiwa. Kejahatan dan kebenaran tidak bisa bersatu. Apa kau begitu berbaik hati menolongku? Lagi pula kau cuma tinggal sisa roh. Atas dasar apa bernegosiasi denganku? Kak Kandra, kalau aku tidak salah menebak, akhir hayatmu sudah dekat. Kak Kandra,
Dibandingkan mencapai pintu langit, entah kebenaran atau kejahatan, maupun dendam dan budi baik, itu cuma bayangan semata. Sekarang, cuma aku yang bisa membantumu. Kau bertapa 1000 tahun. Apa kau rela musnah begitu saja? Apa syaratnya? Setelah kau berhasil menerobos, aku mau kau membunuh Benny. Setuju. Benny sudah pergi lebih dari setengah bulan. Kenapa sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali? Aduh ayah, jangan terlalu khawatir. Kalau kakak bilang bisa selamatkan Kak Sera, maka dia pasti bisa. Benar, melihatmu saja membuatku kesal. Kau pikir aku tidak kesal? Serah sebentar lagi bisa kehilangan nyawa. Kalau Benny tidak segera kembali, aku benar-benar khawatir, Sarah. Tidak bisa bertahan lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kakak bilang akan kembali, maka dia pasti akan kembali. Kak Sera juga pasti akan baik-baik saja. Hush, hush. Jangan bicara kalau kau tidak bisa bicara. Sera pasti bisa bertahan sampai Benny kembali. Saya, jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Ucapannya memang sia. Baiklah. Semuanya salahku. Kalian semua tidak menyukaiku. Aku pergi jalan-jalan sendiri saja. Ada apa ini? Kenapa aku tiba-tiba tidak bisa bergerak? Ayah, aku juga. Anda siapa? Sekelompok generasi muda. Belum pantas mengetahui namaku. Selama keluarga Chandra masih ada, kami tidak akan biarkan kau menyakiti mereka. Cuma kalian? Kau? Atau kau? Murid keluarga Chandra, dengarkan perintah. Hadir. Tidak tahu diri. Keluarga Chandra terus dilindungi Guru Dewa. Tidak akan kami biarkan keluarganya dihina. Bentuk formasi. Sekelompok badut konyol. Hari ini, aku datang untuk menemui Benny. Karena dia tidak ada. Kalian sampaikan padanya. 3 hari lagi datang ke pesta pernikahanku. Kalau dia tidak datang, maka keluarganya tidak perlu hidup lagi. Leluhur. Ini, undangan yang ditinggalkan oleh orang misterius itu. Kandrawasesa, leluhur sekte jiwa. Bukankah dia sudah gugur ribuan tahun yang lalu? Mana mungkin dia masih hidup? Apakah dia juga berhasil menerobos ke tingkat yang sama seperti ayah angkat? Kandra. Leluhur. Ini Kandra yang 10.000 tahun lalu dijuluki 2 kebanggaan dunia manusia. Bersama dengan Guru Dewa. Benar. Memang dia. Tidak disangka setelah 1000 tahun berlalu, dia juga berhasil menerobos. Ini akan sulit. Leluhur. Selanjutnya kita harus apa? Apa kita biarkan dia menangkap keluarga Guru Dewa? Tentu saja kita tidak bisa diam saja.
Kandra tidak cuma menangkap keluarga ayah angkat, tapi juga bilang akan menikahi 3 ratu tanah suci. Pasti. Ketiga ratu juga telah jatuh ke tangan mereka. Aduh, tamatlah sudah. Penjahat tua ini wataknya tidak menentu. Ketiga ratu dan Sera makin lama berada di tangannya, maka akan makin berbahaya. Sekarang juga aku akan kumpulkan keluarga, menyerbu sekte jiwa. Bodoh. Kalau Kandra benar-benar berhasil menerobos ke ranah yang tidak terkatakan itu, meski 10 keluarga Chandra pun, tetap tidak akan berguna. Leluhur, lalu bagaimana? 3 hari lagi adalah tanggal di undangan ini. Apa kita cuma duduk diam melihat ketiga ratu dinodai olehnya? Belum lagi keluarga Guru Dewa. Juga diculik oleh penjahat tua itu. Kalau Guru Dewa kembali dari Dewata, bagaimana kita menjelaskannya? Dasar wanita hina, beraninya kau menipuku. Aku ini ingin menjadi dewa langit, bukannya malah tubuh dewa iblis ini. Bagaimanapun, aku membantu Kak Kandra melewati hambatan itu. Mengenai dewa atau iblis, apa penting? Lagi pula, Kak Kandra sudah culik ketiga ratu. Asal menggunakan mereka sebagai wadah untuk berkultivasi, Kak Kandra suatu hari pasti akan bisa menanggalkan tubuh dewa iblis ini dan mewujudkan keinginanmu. Sebaiknya kau berdoa caramu bisa berhasil. Kalau tidak, aku tidak keberatan untuk menghancurkanmu dan alam iblismu. Bersama-sama. Kak Kandra, tenang saja. Bawa kemari. Seribu tahun tidak bertemu. Kalian masih tetap anggun. Cih. Kandra, demi menerobos, bisa-bisanya kau sekongkol dengan iblis? Sungguh mempermalukan umat manusia. Kandra, bagaimanapun kau ini manusia kultivator, malah bersekongkol dengan iblis. Sungguh tidak tahu malu. Begitu Kak Benny datang, dia pasti akan memukulmu sampai kau menangis. Semoga saat kita menjalankan malam pertama, kalian masih bertenaga untuk berteriak begini. Kandra, Kenapa? Benny sendiri tidak datang, malah mengutus kalian ke sini. Jangan-jangan dia takut padaku? Lepaskan keluarga Guru Dewa. Kalau tidak, keluarga Chandra akan meratakan sekte jiwamu. Arogan. Kau dengan kejam bantai keluarga Chandra. Apa tidak takut saat Guru Dewa kembali? Dia akan mencincangmu menjadi ribuan keping. Takut padanya? Kenapa aku harus takut padanya? Selama dia belum datang, aku tidak akan berhenti sampai kalian semua binasa. Tuan Kandra, ampun, kumohon, jangan bunuh aku.
Di keluarga Chandra, bisa-bisanya ada kalian. Pengecut tidak tahu malu yang takut mati. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Semua ini cuma untuk menyelamatkan nyawa. Benar, kau janji pada leluhur menyelamatkan orang. Leluhur pun tidak datang. Apa cuma nyawanya yang berharga? Sementara kami pantas mati. Dasar pengkhianat. Leluhur sedang bertapa untuk berlatih. Begitu leluhur selesai bertapa, dia pasti akan membinasakan Kandra si penjahat tua itu. Peter, coba dengar apa yang kau katakan. Kekuatan Tuan Kandra jauh melebihi Guru Dewa. Meski Fendi berlatih selama 10.000 tahun lagi, tetap tidak bisa kalahkan Tuan Kandra. Diam kau! Oh, Tuan Kandra, ini pusaka keluarga Chandra. Mutiara kekacauan. Arlo, beraninya kau! Kenapa tidak? Pengkhianat! Dasar pengkhianat! Sia-sia aku begitu mempercayaimu. Memintamu menjaga pusaka dari Guru Dewa untuk keluarga Chandra sejak 10.000 tahun lalu. Ternyata mutiara kekacauan? Kakandra, ini pusaka Beni sebelum dia mencapai keabadian. Kurang ajar! Aku pasti akan cincang kalian ribuan kali. Berisik. Tua bangka, jangan banyak omong. Kalau mengganggu Tuan Kandra, akan kubuat jiwamu musnah. Kemampuan Tuan Kandra begitu luar biasa. Cuma mutiara kekacauan saja. Kalau Tuan sudi menerimanya, itu kehormatan bagi kita. Kalian tidak layak jadi keluarga Chandra. Siapa yang mau jadi murid keluarga Chandra? Keluarga Chandra akan segera musnah. Benar, seluruh dunia ini akan segera menjadi milik Tuan Kandra. Beni itu apaan? Kalian benar. Dengan kultivasiku, ditambah mutiara kekacauan, membunuh Beni sangatlah mudah. Karena dia bersembunyi, maka hari ini akan kupakai darah keluarga Chandra untuk memeriahkan pernikahanku. Huh! Kandra, bagaimanapun kau menerobos, tetap bukan tandingan ayah angkatku. Leluhur, hati-hati. Kekuatannya melebihi kalah. Kalian melakukannya dengan sangat baik. Selanjutnya, serahkan semuanya padaku. Leluhur, Dia cuma pengecut yang dikalahkan ayah angkat sampai tidak berani mengangkat kepala selama 10.000 tahun. Tidak perlu khawatir. Mundurlah! Anak kecil yang masih bau kencur. Berani menghinaku. Kau memang sudah bosan hidup. Aku sudah melewati tribulasi. Masih belum pasti siapa yang akan menang. Beni pun bukan tandinganku. Apalagi kau. Cari mati. Cuma kutukan cahaya emas. Anak muda, hari ini bisa mati di tanganku adalah kehormatan bagimu. leluhur, Anda baik-baik? Aku baik-baik saja. Semua karena Raden dan Arlo, kedua pengkhianat ini. Kalau bukan karena mereka,
Mutiara kekacauan tidak akan jatuh ke tangan Kandra. Barang bagus didapat oleh yang mampu. Peter, kau dan Fendi tidak berguna. Tidak bisa menjaga mutiara kekacauan. Jangan salahkan orang lain. Benar. Tuan Kandra juga kebanggaan manusia. Sekarang bahkan mencapai tingkat tertinggi. Kusarankan kalian, jangan melawan lagi. Bergabunglah dengan kami, mengabdi ke Tuan Kandra. Mungkin Tuan akan senang dan membiarkan kalian hidup. Apa yang kau katakan, pengkhianat? Di keluarga Chandra ada orang tidak tahu terima kasih seperti kalian? Sungguh memalukan nama keluarga. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kak Kandra, dia adalah anak angkat yang paling dihargai Benny. Bunuh dia. Karena kalian sangat ingin mati. Ayo kemari. Anjing tua Kandra, kau tetap begitu bodoh. Ayah, angkat. Kau benar-benar bodoh. Benny, Beni, tidak kusangka setelah berlalu 10.000 tahun, kau belum mati juga. Kau gunakan jalan iblis untuk menerobos. Sia-sia hidupmu selama ini. jangan omong kosong. Benny, akhirnya kau datang. Sisa rohmu belum hancur, tentu aku harus datang. Benny, kau benar-benar mengira di dunia ini tidak ada yang bisa menghabisi kau? Sekarang Kak Kandra sudah menerobos, kekuatannya meningkat pesat. Ditambah lagi dengan seni bela diriku, hari ini kau pasti mati. Apa kau dengan naif berpikir, kalau kalian berdua bekerja sama, akan bisa mengalahkanku? Omong kosong. 10.000 tahun lalu kau beruntung kalahkan aku. Itu karena kau menggunakan trik-trik yang memalukan. Hah. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Pedang ini, apa kau masih ingat? Pedang apa? Aku tidak mengenalinya. Kandra, ku dengar dari ayah angkatku. Dulu dengan pedang inilah. Kau dikalahkan ribuan kali. Kenapa? Setelah bertahun-tahun, kau jadi pikun? Omong kosong! Aku adalah orang terpilih. Mana mungkin kalah ribuan kali darinya? Benny, kau benar-benar pandai membual. Di dunia ini, siapa tidak tahu betapa hebatnya Kak Kandra? Mana mungkin dia kalah berkali-kali darimu? Kenapa ketawa? Ayah angkatku tertawa karena kebodohanmu. Jangan banyak bicara. Hari ini akan kubuat kau mengerti. Apa itu keputusasaan? Cuma trik kotor yang tidak pantas. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kemampuanku yang sesungguhnya. Anjing tua Kandra, sudah bertahun-tahun berlalu, kau masih tak mengenali dirimu sendiri. Arogan! Aku sudah menerobos. Kini tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kali ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Konyol! Kultivasiku telah mencapai puncak. Tidak perlu kau menahan diri. Benny, jangan berlagak misterius. Kalau kau benaran, bisa kalahkan Kak Kandra. Kenapa tidak juga bertindak? Menurutku, kau pasti tidak yakin. Cuma sedang mengulur waktu.
Tapi kau salah. Meski kau terus mengulur waktu, di hadapan kekuatan mutlak tetap tidak berarti apa-apa. Benar. Sekarang, aku telah menerobos jalan langit. Benny, trik-trikmu itu sudah tidak bisa menipuku. Anjing tua Kandra, tadi sangka setelah bertahun-tahun, kultivasimu tidak cuma tidak meningkat, penglihatanmu juga makin buruk. Kultivasiku saat ini, apa kau benar-benar tidak bisa melihatnya? Mana mungkin? 10.000 tahun yang lalu, aku masih bisa melihat kultivasinya. Kenapa sekarang? Aku cuma melihatnya seperti manusia fana? Anjing tua, sudah lama melihat. Apa ada hasilnya? Tentu. Benny, tidak perlu sok misterius. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang sok misterius? Kandra, kurasa hari kematianmu yang akan tiba. Fendi, untuk apa omong kosong dengan orang mau mati? Benny, pada akhirnya, bukankah kau takut karena melihatku menerobos? Kuberitahu kau, meski kau membujuk langit sekalipun, aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Benny, Kak Kandra sudah sempurnakan tubuh iblis. Kau begitu angkuh. Pasti akan mati. Benny, aku akan membuatmu berkumpul dengan keluargamu. Aku beri kau kesempatan. Kalau hari ini kau melepaskan teman dan keluargaku, ku biarkan jenazahmu utuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku abaikan hubungan kita. Benny, kau benar-benar pandai memuji diri sendiri. Aku tidak punya sedikit pun hubungan denganmu. Kalaupun ada, itu adalah dendam yang mendalam. Sifat burukmu benaran tidak berubah. Hari ini, aku akan memakai seluruh tulang dewamu untuk menyempurnakan tubuh dewaku. Berisik. Kenapa? Ini, apakah ini tribulasi? Katanya pusaka keluarga Chandra, mutiara kekacauan, bisa membangkitkan kekuatan purba. Apakah ini tribulasi zaman kuno? Apa ini akan hancurkan langit dan bumi? Dasar picik! Kau terus bilang telah memahami jalan agung, tidak disangka. Tetap saja memakai barang ayah angkatku. Anjing tua Kandra. Kau melakukan ini, jalan spiritualmu tidak akan hancur. Fendi, diam kau. Setelah Kak Kandra membunuh Benny, kaulah yang akan mati berikutnya. Iblis, apa katamu? Benny, ini tribulasi petir zaman kuno. Meski kau punya kesaktian luar biasa, tidak mungkin bisa menahan ini. Anjing tua Kandra. Menggunakan barangku untuk melawanku, sia-sia hidupmu selama ini. Ini, mana mungkin? Tribulasi disedot ke pedang. Ini tribulasi 10.000 tahun. Mana mungkin? Anjing tua. Ajalmu sudah dekat. Apalagi yang mau kau katakan?
Kenapa? Kenapa? Kultivasimu. Iblis! Sudah diambang ajal masih tidak mengerti? Kau memang pantas mati! Pasti ada masalah dengan pedangmu. Aku tidak akan. Pedang tak bernama. Cukup untuk membunuhmu. Pengawal, bawa 2 pengkhianat ini ke neraka abadi. Selamanya tidak boleh dikeluarkan. Guru Dewa, ampun, kami tahu salah. Kami tahu salah. Pengkhianat suku masih berani memohon ampun? Bawa pergi! Sera, sudah waktunya bangun. Sera. Kak Benny, kelak seringlah datang ke Arera untuk menemuiku ya. Benny, kelak kami masih boleh datang menemuimu? Tentu saja. Kultivasimu memang luar biasa, tapi suatu hari nanti, aku pasti akan melampauimu. Peter, Hadir. keluarga Chandra sekarang layak memiliki pedang ini. Ambillah. Terima kasih Guru Dewa. Aku pasti akan mengembangkan ajaran keluarga Chandra. Kak, cepat ceritakan pada kami. Apa yang terjadi selama kau pingsan 7 hari? Kini, yang penting kita sekeluarga bisa kumpul. Benar. Sera, aku tidak akan pergi lagi. Nah, jangan lihat. Apa yang kau pikirkan? Musim kedua baru berciuman. Dah. Dah?